Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. nah, kami di sini ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul mikrobiologi dan parasitologi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, ya, di sini ada anggota kami yaitu yang pertama ada Cika Saharawita dengan NIM 24011003. Ada Dewi Artika dengan NIM 24011005 dan saya sendiri ada Mita Sari dengan NIM 24011020 dan ada Tasya Alintina Pane dengan NIM 24011042 dan ada Delis Priya Hasiani Isnandar dengan NIM 22021046. Di sini saya sendiri sebagai moderator dan untuk pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Dewi. Untuk Dewi dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi, untuk soal yang pertama, apa saja yang membedakan sel manusia dan sel bakteri? Sel manusia adalah eukariotik dan sel bakteri adalah prokariotik. Perbedaannya, organismenya untuk sel manusia uniseluler dan multiseluler. Kalau sel bakteri uniseluler, untuk ukuran selnya, sel manusia 10 sampai 100 mikron. Sel bakteri 1 sampai 10 mikron. Tipe inti DNA-nya sel manusia nukleus inti sejati dan sel bakteri nukleid. Untuk pemeran intinya sel manusianya ada, sedangkan sel bakterinya tidak ada. Untuk DNA-nya, sel manusia linear dan untai ganda atau multiseluler. Sel bakteri umumnya sirkuler dan untai tunggal. Dan yang terakhir, pembelahan selnya untuk sel manusia itu biner atau uniseluler, mitosis, dan meiosis multiseluler. Untuk sel bakterinya adalah biner. Oke, terima kasih untuk Dewi. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Cika. Untuk Cika dipersilakan. Baik, untuk soal yang kedua itu, seberapa pentingnya adanya struktur kapsul bagi bakteri jika dibandingkan bakteri yang tidak memiliki. Struktur kapsul pada bakteri yang memiliki peran yang cukup penting dan dapat memberikan keuntungan tertentu bagi bakteri yang memilikinya. Sebaliknya, bakteri yang tidak memiliki kapsul mungkin lebih rentan terhadap serangga dari sistem imun inang dan lebih mudah terbunuh oleh faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Namun ini tidak berarti mereka selalu kurang berbahaya. Bakteri non-kapsul masih bisa menyebabkan infeksi dalam kondisi tertentu, tergantung pada faktor lain seperti toksin yang mereka hasilkan dan kecepatan pertumbuhannya. Oke, terima kasih untuk Cika. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. Ya, sel pada manusia memiliki nukleus, sedangkan sel bakteri memiliki nukleoid. Jelaskan perbedaannya. Nah, untuk nukleus adalah organel yang terbungkus membran ganda atau membran inti yang memisahkan materi genetik atau DNA dari sitoplasma. Di dalam nukleus terdapat kromatin yang terdiri dari DNA dan protein, serta nukleolus tempat sintesis ribosom. Sedangkan nukleoid adalah area di dalam sel bakteri yang mengandung DNA tetapi tidak terbungkus oleh membran. DNA di nukleoid biasanya terbentuk lingkaran atau sirkular dan tidak terorganisir dalam kromosom seperti pada sel eukariotik. Dan untuk pertanyaan yang keempat akan dibacakan oleh Kak Delis. Untuk Kak Delis dipersilakan. Baiklah, untuk pertanyaan keempat, apa perbedaan Fimbriae dan Pili?
pili pada bakteri berdasarkan struktur dan fungsinya. Jelaskan. Fimbriae dan pili adalah struktur seperti rambut halus yang menonjol dari permukaan sel bakteri. Meskipun keduanya mungkin terlihat mirip, namun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal struktur dan fungsi. Di bawah ini ada perbedaan antara Fimbriae dan pili. Yang pertama dari fitur. Fitur panjang, Fimbriae pendek, dan pili panjang. Untuk jumlahnya, jumlah Fimbriae banyak dan jumlah pili sedikit. Untuk struktur Fimbriae kaku dan lurus. Untuk pili lebih kompleks. Dan untuk fungsi utama dari Fimbriae adalah adesi dan virulensi. Dan untuk pili, konjugasi, motilitas, dan adesi. Ya, untuk Kak Delis, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh Tasya. Untuk Tasya, dipersilakan. Baik, pertanyaan yang kelima adalah rekayasa genetika telah mampu menggunakan plasmid sebagai vektor dalam produksi insulin. Berikan penjelasannya. Jadi, rekayasa genetika menggunakan plasmid sebagai vektor untuk memproduksi insulin karena plasmid dapat membawa gen insulin manusia ke dalam bakteri. Lalu langkah-langkah pembuatan insulin melalui rekayasa genetika sebagai berikut. Yang pertama, memotong gen insulin manusia dan plasmid bakteri menggunakan enzim restriksi. Yang kedua, enzim restriksi meninggalkan ujung-ujung lengket yang saling melengkapi. Yang ketiga, menggabungkan gen insulin dan plasmid bakteri menggunakan enzim yang berbeda. Yang keempat, memasukkan plasmid bakteri yang mengandung gen insulin ke dalam sel bakteri. Yang kelima, menumbuhkan bakteri dalam fermenter yang berisi nutrisi. Dan yang terakhir, mengekstraksi, memurnikan, dan mengemas insulin. Untuk Tasya, terima kasih. Dan sekian pemaparan presentasi mikrobiologi dan parasitiologi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.